Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dari kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tersebut yakni ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR dan ISR, bagaimana mengembangkan konsep pelaporan syariah atau Islamic Social Reporting untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, dan untuk mengetahui apa pengaruh ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, komite audit, profitabilitas, serta kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya yaitu permasalahan yang diangkat dalam artikel. Yang pertama, penggunaan indeks GRI pada perusahaan syariah yang dirasa kurang tepat karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan hal tersebut, sehingga menunjukkan masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, semua bank yang menjadi sampel dalam penelitian belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yakni implementasi dan pengungkapan indeks ISR-nya secara 100%. Teori-teori yang digunakan dalam artikel. Ada beberapa teori yang digunakan dalam artikel, yaitu yang pertama, teori legitimasi. Teori legitimasi adalah teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencoba untuk memastikan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Dan yang kedua, Syariah Enterprise Theory. Syariah Enterprise Theory adalah teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan stakeholders. Teori ini merupakan pengembangan dari enterprise theory yang telah dimasukkan nilai-nilai Islam agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan transendental. Kemudian yaitu hipotesis yang terdapat dalam artikel. Adapun beberapa hipotesis yang terdapat pada artikel tersebut yaitu hipotesis pertama, menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis kedua, menyatakan bahwa independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis yang ketiga, menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hipotesis yang keempat, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dan hipotesis yang kelima, menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Populasi dan sampel yang digunakan dalam artikel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah atau DES dan mengikuti proper tahun 2011 sampai dengan 2015. Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai dengan 2015, mengikuti proper pada tahun 2011 sampai dengan 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai dengan 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sedangkan untuk sampel yang memenuhi kriteria untuk penelitian ini sebanyak 31 perusahaan syariah dikalikan 5 tahun, yaitu dari mulai tahun 2011 sampai dengan 2015, maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report perusahaan sampel. Selanjutnya, alat analisis yang digunakan dalam artikel tersebut. Yang pertama, uji koefisien determinasi. Yang kedua, uji F atau uji simultan. Yang ketiga, uji T atau uji signifikan parsial. Yang selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis dari penelitian. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak? Hipotesis yang pertama dinyatakan diterima, yang artinya
Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini mengindikasi bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik. Ini dimungkinkan karena dengan pengawasan yang baik, Dewan Komisaris dapat meminimalisir informasi yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. Untuk hipotesis yang kedua dinyatakan ditolak, yang artinya hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya proporsi Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen dalam mengungkapkan informasi secara luas. Dewan Komisaris independen tidak memiliki saham dalam perusahaan, tidak memiliki hubungan usaha, serta hubungan afiliasi dengan perusahaan, sehingga Dewan Komisaris independen memiliki cukup ruang untuk bertindak independen dan objektif. Namun demikian, pengungkapan tata kelola yang baik merupakan salah satu aspek yang wajib diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan, di mana terdapat peraturan yang mengharuskan perusahaan memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang ada. Hal tersebut memungkinkan perusahaan mengungkapkan adanya Dewan Komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan saja. Pada akhirnya, adanya Dewan Komisaris independen tidak mempengaruhi proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan dalam mengungkapkan informasi secara luas. Sama halnya dengan hipotesis yang kedua, hipotesis ketiga dinyatakan ditolak, yang artinya hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya ukuran komite audit yang ada di perusahaan tidak mempengaruhi kualitas pengungkapan informasi perusahaan tersebut. Komite audit memiliki tanggung jawab dalam 3 bidang, yaitu dalam laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasan perusahaan. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap pengungkapan ISR kemungkinan karena komite audit lebih melakukan tanggung jawab dalam bidang tata kelola perusahaan serta tanggung jawab dalam bidang laporan keuangan daripada tanggung jawab dalam pengungkapan informasi ISR. Sehingga jumlah komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial akan berjalan dengan efektif. Dan untuk hipotesis yang keempat dinyatakan diterima, yang artinya hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta stakeholder lainnya, yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka pengungkapan ISR akan semakin luas. Profitabilitas yang tinggi berarti bahwa perusahaan akan semakin fleksibel dan bebas dalam mengelola laba untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada para pemegang kepentingan. Dan yang terakhir, hipotesis 5 yang dinyatakan diterima, yang artinya hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Hal ini mengindikasi bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Semakin tinggi angka yang diperoleh dalam pemeringkatan lingkungan yang diberikan oleh pemerintah, berarti perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang semakin baik. Kinerja lingkungan yang baik akan cenderung diungkapkan oleh perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial karena hal tersebut merupakan berita baik atau good news yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat menarik para investor. Dengan demikian, semakin baik kinerja lingkungan suatu perusahaan, maka semakin luas pula pengungkapan informasi tanggung jawab sosialnya. Dan untuk kesimpulan dari artikel ilmiah tersebut yaitu
Pada tabel hasil analisis regresi linear berganda menyatakan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan dinyatakan diterima, yang artinya variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit dinyatakan ditolak, yang artinya kedua variabel itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Tingkat pengungkapan ISR perusahaan akan bernilai tinggi jika perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris yang banyak, memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, memiliki kinerja lingkungan yang baik, dengan mendapatkan prestasi proper yang tinggi. Selain itu, perusahaan dapat memperbaiki kinerja bagi dewan komisaris independen dan komite audit supaya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan review artikel ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.